memohon maaf kepada pengguna jalan Medan Merdeka. Kami gunakan sebentar jalannya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Siapa evaluasi? Sudah lanjut. Orang-orang lain yang juga ditangkap dan dikriminalisasi dengan tuntutan yang sama. Sudah terlalu panjang catatan nama orang-orang yang ditangkap dengan alasan yang tidak jelas, dengan alasan yang cacat logika, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, ataupun dengan akal manusia. Terakhir teman-teman, catatan atau nama-nama orang yang dipenjara, yang dikriminalisasi ini adalah bukti ketidakamannya kita selaku aktivis, selaku pembela masyarakat adat akan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu kita juga harus mengawal dan memastikan RUU masyarakat adat segera disahkan, segera dilakukan, dan segera diterapkan di seluruh Indonesia ini. Terakhir, mari kita lakukan dengan keras apa tuntutan kita kepada bapak-bapak Mahkamah Agung yang sedang duduk di atas. Bebaskan Bapak Surbatua! Bebaskan! Tetapkan RUU masyarakat adat! Kita semua berdiri di sini untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya, memberikan hormat kepada pejuang yang telah berjuang untuk HAM, yaitu beliau pejuang HAM dari Dolok Parmonangan, Bapak Sorbatua Sialagan. Tangis, peluh dan darah tak terhitung jumlah yang tertuang dari beliau, tapi tak pernah tampak sekalipun di wajahnya. Semuanya beliau abdikan demi kesetiaan pada tanah adatnya. Jeruji penjara pun tidak bisa menghalangi semangat beliau untuk berjuang. Beliau tidak pernah gentar menghadapi ancaman. Beliau yang tidak pernah lelah berjuang untuk masyarakatnya. Namun apa kenyataannya? Semua dihadapi dengan kurungan. Tidak bisa bebas untuk bersuarakan keadilan. Hari ini kita dituntut untuk bertanya pada diri sendiri. Lantangkan suara kalian dan jawablah. Apakah kita masih mewarisi keberanian itu? Ya. Apakah kita masih hidup dalam semangat keberanian itu? Ya. Ataukah sudah digantikan dengan keangkuhan dan lupa pada akar? Kita berdiri di sini bukan karena kita tidak punya pilihan, namun kita berdiri di sini karena kita ingin membebaskan Pak Sorbatua Sialagan. Sila kelima Pancasila menyebutkan bahwa keadilan berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Tapi apa buktinya? Ya, saat ini memang proses pengadilannya udah pada masuk tahap kasasi di Mahkamah Agung. Yang sebelumnya memang putusan bebas sudah didapat oleh Bapak Sorbatua Sialagan. Namun Kejaksaan Negeri Simalungun malah melakukan kasasi kembali. Jadi memang kesepakatan masyarakat adat itu dari Tanah Batak itu, termasuk juga komunitasnya Bapak Sorbatua Sialagan, komunitas Dolok Parmonangan itu bersepakat untuk melakukan pengawalan kasus ini sampai ke Mahkamah Agung. Oke, jadi kasusnya kan terkait dengan sengketa tanah adat gitu ya Pak. Nah ini pandangan dari Bapak sendiri sebagai dari pelapor dari aksi damai ini seperti apa seharusnya dari pihak pemerintah ini apa yang dilakukan? Oke, baik, memang kami menilai bahwasanya ada memang kekosongan hukum sebenarnya dari pemerintah sehingga Bapak Sorbatua ini diadili gitu. Yang pertama itu Pak Sorbatua ini kan dituduhkan menduduki kawasan hutan negara yang jelas-jelas memang di Sumatera Utara itu belum ada penetapan kawasan hutan negara. Jadi negara membagi-bagi tanah mereka, tanah wilayah adat mereka ke perusahaan, sehingga perusahaan
menuduh mensaksikan kepada Pak Surabaya II menuduh kawasan negara yang jelas-jelas kawasan hutan negara ini belum dikukuhkan atau belum ditetapkan seperti itu. Jadi sehingga kasus Pak Surabaya II ini hingga ke Mahkamah Agung masih bergulir hingga saat ini. Selain mungkin diharapkan untuk membebaskan dari segala tuntutan ya untuk Bapak, mungkin ada hal-hal lain yang terkait dengan tanah yang kemudian kemarin dibeli sengketa, apakah kemudian diharapkan nama diberikan kepada komunitas adat? Memang yang diharapkan komunitas adat ini yang pertama itu memang kan kasus Pak Surabaya II ini ada karena memang keteledoran dari pemerintah yang membuat kawasan hutan negara itu diberikan kepada perusahaan tanpa ditetapkan dulu. Jadi memang kami dari masyarakat adat itu menginginkan supaya tanah adat ini dikembalikan kepada masyarakat adat melalui SK penetapan wilayah adat dan pengakuan SK hutan adat gitu. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan atau tuntutannya? Ya, mungkin sedikit kami juga membawa ada beberapa perwakilan komunitas masyarakat adat yang saat ini masih mengalami kriminalisasi dan juga kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan PT TPL ini, yang selama ini juga kami dorong supaya perusahaan ini tutup. Dan ini juga sudah disurahkan beberapa kerohaniawan, akademisi dan lain-lain di Sumatera Utara. Jadi ada satu perusahaan di sana namanya perusahaan Tugu Pak Pelestari yang kami mau menuntut ini supaya ditutup oleh pemerintah karena juga mereka berdiri di SK yang belum ada penetapan kawasan hutannya gitu. Terima kasih.